Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan kita. Ada Bunda, ada Aufa, ada Mas Kakak. Hari ini kita mau baca buku dengan kolaborator kita dari Badan Bahasa. Biasanya Let's Read. Iya, kemarin sudah Let's Read. Sekarang ganti Badan Bahasa ya. Siap untuk baca buku malam ini? Siap? Ya. Kita akan menjelajah ke Indonesia Timur. Atau mana ini ya? Di Taman Nasional Matalawa, Sumba. Kalau judulnya Judul buku yang kita pilih, Bajak Laut dari Matalawa. iya, Bajak Laut dari Matalawa. Penulisnya adalah Kak Esti Asmalia. Ya. Ilustratornya Kak Pinky Ayako Saputro. Tuh. Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yuk kita lihat di halaman pertama. Lihat ada apa di sini, Aufa? Ada burung. Ada burung sama siapa ini? Anak-anak. Anak-anak. Namanya siapa ya anak-anak ini? Lukas dan Berto. Tinggal di sekitar Taman Nasional Matalawa, Sumba. Mereka sering bermain ke hutan untuk melihat burung julang Sumba. Mereka berharap suatu saat bisa melihat julang Sumba dari dekat. Namun, kapan ya? Kakak ya. Buk, buk, buk. Lukas mendengar kepakan sayap khas julang Sumba. Burung kesukaan Lukas dan Berta itu akhirnya muncul juga. Itu julang Sumba, pekik Lukas. Ayo kita ikuti, seru Berto. Wah, kekejar enggak? Mana? Lukas berlari mengikuti Berto. Namun duk. Au! Kenapa Lukas? Nggak lihat jalan, nabrak pohon. Nggak lihat jalan, terus nabrak pohon. Berto, tunggu! Teriak Lukas. Ya, julangnya sudah pergi, kata Berto. Maaf, aku tadi lama. Jalannya tidak terlihat jelas. Sesal Lukas. Nggak lihat jalan sih. Nggak lihat jelas katanya. Kenapa nggak bisa melihat dengan jelas? Berto memerhatikan sekeliling. Matahari bersinar cerah. Namun, mengapa Lukas mengatakan jalannya tidak terlihat jelas? Apa masalahnya dengan Lukas? Matahari menghalangi sinarnya. Matahari menghalangi sinarnya? Sinarnya matahari menghalangi Pandangannya. Coba kita lihat lagi. Bek, bek, bek. Lihat, 4 julang itu, seru Lukas sambil melihat ke atas. Berto mengucek kedua matanya. Benarkah ada 4 julang? Ah, tidak. Hanya ada 2. Namun, mengapa Lukas melihat 4 julang? Berto belum pernah melihat julang terbang beramai-ramai. Mereka biasanya terbang sendirian atau berpasangan.
paling matanya nggak jelas. Oh, matanya nggak jelas. Matanya rusak. Julang tadi hanya ada 2, kata Berto. Lukas mengucek kedua matanya. Berto, kok kamu ada 2? Pekik Lukas. Hah? Mana? Berto menoleh ke kiri dan ke kanan. Mengapa semua yang dilihat Lukas jadi 2? Apa yang terjadi dengan Lukas? Berto berpikir Lukas sedang lapar. Itu sebabnya semua yang dilihatnya jadi 2. Akhirnya Berto mengajak Lukas pulang. Wah, tersandung akar pohon. Wah, Lukas tersandung akar pohon. Duh, kamu ini, ayo aku tuntun saja, kata Berto akhirnya. Terus tangannya dipegangin. Sesampainya di rumah Lukas, Berto menemui Mama Lukas. Berto menceritakan tentang penglihatan Lukas. Terima kasih Berto, kata Mama Lukas. Duh, kali ini Lukas menabrak pintu rumah. Sepertinya Lukas harus dibawa ke dokter. Dulu. Ke dokter apa? Dokter gigi apa dokter mata? Dokter mata. Ke dokter mata. Aku tidak mau ke dokter, seru Lukas. Mama berusaha membujuk Lukas, namun Lukas tetap menolak. Nanti aku temani, jalan ke puskesmas kan searah rumahku, bujuk Berto. Oh iya, benar. Pulang dari puskesmas, Lukas dan Berto bisa bermain. Kalau begitu, Lukas mau ke dokter? Lukas, Berto, dan Mama Lukas berjalan kaki menuju puskesmas. Letaknya tidak terlalu jauh, hanya 10 menit berjalan kaki. Lukas tahu letak puskesmas itu. Memang tidak terlalu besar, tetapi selalu ramai. Ada apa ini? Apa ini? Tempat makan. Kok ada gambar tempat makan? Ini mau ke puskesmas atau mau ke warung makan? Dokter memeriksa mata Lukas. Oh, semua benda yang dilihat Lukas jadi 2. Lukas bahkan tidak bisa membaca huruf-huruf di depannya dengan benar. Berto ingin diperiksa juga. Ia duduk di depan alat pemeriksa mata. Berbeda dengan Lukas, Berto bisa membaca dengan jelas. Tuh, dia mau pakai kacamata kayak Bunda ini. Nah, sebelum Bunda pakai kacamata, Bunda juga diperiksa kayak Berto sama Lukas. Pakai alat kacamata terus dites, suruh baca ini huruf apa? Ini huruf apa? Kalau masih bisa terlihat jelas, berarti matanya masih sehat. Tapi kalau sudah tidak bisa lihat jelas, berarti membutuhkan kacamata kayak Bunda ini. Kata dokter, Lukas mengalami kerusakan mata. Namanya apa? Diplopia binokuler. Kalau kedua matanya terbuka, benda-benda yang dilihat Lukas jadi 2. Agar bisa melihat jelas, salah satu mata Lukas harus ditutup. Oh. Matanya Lukas harus ditutup 1.
Dokter memasang penutup untuk sebelah mata Lukas. Lukas melihat ke cermin. Wajahku jadi terlihat aneh, kata Lukas. Dalam perjalanan pulang, Lukas diam saja. Kepalanya terus menunduk. Lukas berjalan lebih cepat. Berto dan Mama Lukas sampai tergopoh-gopoh mengikutinya. Lukas, jadi bermain ke rumahku? Tanya Berto. Tidak, aku mau pulang saja, sahut Lukas. Kamu kenapa? Tanya Berto lagi. Namun Lukas diam saja. Berto akhirnya pulang sendirian. Tuh, ini lihat matanya. Tuh, matanya siapa tadi ini yang ditutup satu? Lukas. Besoknya Lukas tidak sekolah. Berto berkunjung ke rumah Lukas. Ia membawakan tugas dari guru. Namun Lukas tidak mau menemui Berto. Ia hanya mau berbicara dari balik pintu saja. Dia malu kayaknya, Kak ya. Nah,